Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 035 dari kelas TI 4303, yang mana anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Ranu Firdaus dengan NIM 12011193396. Dan saya Nabila Nurul Kumairi dengan NIM 12011919438 Oke, dan kami dari FRI 35 akan mempresentasikan mengenai final report praktikum integrasi PTI 4. Oke. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu praktikum perencanaan bisnis teknik. Jadi, kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Nah, perilaku menyimpang itu merupakan salah satu ancaman yang nyata bagi norma-norma yang mendasari kehidupan atau eh, ketentraman sosial. Nah, di sini FRI 035 membuat strategi konsep keamanan dengan memanfaatkan teknologi yang semakin maju dan canggih, di mana kami membuat produk hero artistik yang dapat digunakan untuk mengatasi kasus ancaman kejahatan bagi penyandang tongkat. Nah, alat ini tuh bersifat multifungsi sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Terus juga penggunaan alat ini tuh cukup mudah dan sama seperti penggunaan tongkat pada umumnya. Hanya saja produk ini dirancang lebih dengan kelebihan yang menarik, sehingga produk Hero Walking Stick ini dapat memberikan kenyamanan sekaligus keamanan juga bagi penggunanya. Oke, bisa kita next. Nah, selanjutnya di sini merupakan analisis STP, yang dimana ini pendekatan model yang biasa digunakan untuk melakukan pengembangan strategi pemasaran berdasarkan dengan target atau tujuannya. Yang pertama itu ada segmenting, di mana itu terdapat geografis yang mengelompokkan target berdasarkan dengan keadaan dari konsumen. Terus juga ada demografis, itu pendekatan yang digunakan sebagai strategi pemasaran dari produk yang akan ditawarkan berdasarkan beberapa aspek. Selanjutnya ada psikografis, yaitu karakteristik psikologis dari konsumen dapat mencapai ukuran dari pada segmentingnya. Terus habis itu ada perilaku yang dimana itu melakukan pengelompokan pasar berdasarkan dengan sikap ataupun respon terhadap sebuah produk, maka dapat melakukan penargetan dengan penawarannya. Nah, selanjutnya itu ada targeting, yaitu penetapan target pasar sasaran yang akan masuk. FRI 035 ini menerapkan strategi pasar yaitu product specialization yang karena FRI 035 ini memproduksi sebuah alat bantu berjalan dengan sistem yang canggih dan kreatif sehingga memberikan hero walking stick ini tidak dimiliki oleh kompetitor lain. Soalnya ada positioning yang dimana itu FRI 035 menciptakan alat bantu berjalan bernama Hero Walking Stick yang dapat digunakan dalam sektor industri kesehatan sekaligus keamanan. Sehingga produk ini memiliki tagline yang dimana itu keamanan menciptakan sebuah kenyamanan. Karena produk ini diyakini memiliki keunggulan fitur yang tidak dimiliki oleh produk lain. Hero Walking Stick ini juga dapat memposisikan target mereka pada konsumen terutama di dalam industri kesehatan dan keamanannya. Oke, selanjutnya bisa kita next. Nah, berikut ini merupakan marketing mix, yang dimana marketing mix ini kumpulan dari pemasaran yang terkendali lalu kemudian dipadukan pada perusahaan guna menghasilkan suatu respon dari pasar sasarannya. Ada produk yang dimana Hero Walking Stick itu merupakan alat bantu jalan atau kesehatan yang didefinisikan sebagai alat bantu keamanan bagi lansia. Alat ini membuat pengguna merasa nyaman dan aman saat menggunakannya. Terus juga ada price yang dimana Hero Walking Stick ini dijual dengan harga sekitar 900.000 yang diberikan masih dalam batas wajar dan dapat bersaing dengan produk lain. Terus ada juga sebuah tempat yang mana FRI 035 ini memberikan memiliki manufaktur dan gudang penyimpanan persediaan produk yang berlokasi pada Kota Bandung. Terus juga ada promosinya, FRI 035 ini melakukan promosi dengan menyebarluaskan informasi terkait produknya melalui brosur, iklan, atau langsung menyerahkan kepada offline store atau alat kesehatan.
Oke, selanjutnya di sini merupakan strategi dan perencana dari pemasaran. Di sini kami menggunakan advertising plan-nya itu website yang di mana kami menggunakan sebanyak 2 kali dalam setahun dengan estimasi biayanya itu 1.500.000. Nah, karena kami menggunakannya 2 kali, maka total cost-nya itu 3 juta. Terus kami juga menggunakan siaran elektronik yang kami gunakan itu 3 kali selama setahun dengan cost per unitnya itu 1 juta, maka total cost yang didapatkan itu 3 juta. Selanjutnya kami menggunakan billboard dan banner itu kami gunakan selama 6 kali, kami gunakannya 6 kali selama setahun, yang dimana itu kalau per unitnya itu 300, maka total cost yang kami dapatkan itu 1.600.000. Jika di total keseluruhan dari hasil rencana pemasaran ini, kami dapatkan 7.800.000 biaya yang harus kami keluarkan untuk melakukan rencana pemasarannya. Nah, lalu selanjutnya di sini kami menghitung untuk biaya promosi selama 5 tahun ke depan dengan asumsi 3% untuk kenaikan harga tiap tahunnya. Maka di sini kami dapatkan biaya pada tahun 2023 itu sebesar 7.800.000, di tahun 2024 itu 8.034.000, terus di tahun 2025 itu 8.275.000, di tahun 2026 itu 8.523.000, dan di tahun 2027 itu 8.778.000. Oke, bisa kita next. Selanjutnya di sini merupakan marketing breakdown yang dimana itu adalah sebuah tahap penilaian lengkap dengan ukuran dan sifat pasar tertentu. Tahap ini itu memperhitungkan faktor kuantitatif yaitu volume, nilai pasar, dan kualitatif itu berupa persaingan pasarnya. Nah, pertama itu ada potensial pasar, yaitu lansia memiliki kemampuan fisik yang sangat memprihatinkan sehingga membutuhkan alat bantu kesehatan sekaligus dengan alat bantu kenyamanan yaitu hero walking stick. Terus juga market tersedianya itu hero walking stick berfungsi untuk membantu lansia dalam melakukan aktivitas. Karena lansia itu membutuhkan kenyamanan khusus, maka dengan produk ini mampu memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh lansia berumur 60 tahun ke atas. Terus juga ada level of competition-nya, yaitu tingkat persaingan pasar natural monopoli, karena perusahaan itu memproduksi produk yang unik dan strategi konsep keamanan dalam memanfaatkan teknologi yang semakin maju dan canggih. Selanjutnya itu ada target market-nya itu sendiri, yang dimana FRI 035 ini menerapkan strategi pasar yaitu specialization karena perusahaan memproduksi sebuah alat bantu berjalan dengan sistem canggih dan kreatif. Bisa kita next lagi. Oke, selanjutnya di sini merupakan rencana produksi di mana perencanaan tentang apa yang tentang berapa proses produksi yang akan dilakukan oleh FRI 035 ini dalam periode tertentu. Nah, demand yang kita dapatkan di sini sebesar 609.395 dan kita akan menghitung sales targetnya di setiap tahun itu, di mana masing-masing tahun itu mengalami peningkatan sebesar 1,03%. Nah, maka didapatkan pada tahun 2023 itu 6.395. Di tahun 2024 itu 6.461. Di tahun 2025 itu 6.528. Di tahun 2026 itu 6.596, maka di tahun 2027 itu 6.664, dan di tahun 2028 itu 6.733. Nah, selanjutnya itu juga kita menghitung production volume, di mana kami mengasumsikannya itu mengalami peningkatan 1% di setiap tahunnya. Pada tahun 2023 itu memiliki demand sebesar 6.459. Lalu diikuti juga di tahun-tahun berikutnya, dan di tahun 2008 itu mengalami kenaikan hingga 6.805. Oke, bisa kita next.
Selanjutnya di sini merupakan rencana SDM yang dimana itu untuk menyusun hubungan antara tiap bagian yang dibutuhkan oleh struktur organisasi agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan yang diharapkan. Bisa kita next aja. Nah, berikut ini merupakan tahap melakukan rekrutasi untuk 3 tahun ke depan. Lalu kita next. Nah, berikut ini merupakan proyeksi keuangan, yang dimana di sini ada fund recruitment itu sendiri merupakan nilai semua dana yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan memasarkan barangnya, yaitu ada fixed investment, terus working capital, shield cost, dan trademark. Yang dimana jika dijumlahkan itu menghasilkan 720 juta. Terus dibutuhkan juga source of fund, yaitu dana atau bisa disebut dengan dana eksternal dan internal, yang dimana itu ada owner equity-nya itu diambil 80%, maka itu dihitung mendapatkan hasil yang sebesar 576, terus dari dana dari bank itu diambilnya 20%, maka didapatkan 144 juta. Jika ditotalkan, maka source of fund-nya itu sendiri yaitu 720 juta. Oke, bisa kita next. Selanjutnya di sini kita melakukan sebuah analisis kelayakan menggunakan NPV yang dimana berdasarkan perhitungan ini dikatakan bahwa perusahaan layak dalam menjalankan usahanya. Karena estimasi pada arus kas yang akan datang yaitu tahun 2027 lebih dari nol, yaitu sebesar 265 juta. Selanjutnya juga kita melakukan analisis kelayakan menggunakan IRR yang dimana berdasarkan hasil perhitungan suatu perusahaan ini layak untuk dijalankan karena IR-nya memiliki nilai yang lebih besar dari MA. Nah, ini berarti bahwa akan lebih menguntungkan untuk menaruh uang atau melakukan bisnis daripada menabung di bank saja. Selanjutnya juga kita melakukan sebuah analisis kelayakan menggunakan BCR yang dimana itu suatu perusahaan dapat dikatakan layak jika BCR-nya beserta perhitungan BCR itu sendiri yang berarti BCR yang kita dapatkan itu 1,12 berarti proyeknya memberikan manfaat lebih besar daripada biayanya. Oke, selanjutnya dapat disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum PFT atau praktikum perancangan fasilitas industri. Oke, bisa di next slide aja. Oke, yang pertama di sini kami akan menganalisis jarak antara supplier dan kandidat lokasi, yang mana kami memiliki 3 lokasi. Yang pertama atau yang A itu lokasi Kota Bandung, yang B itu Kota Bekasi, yang C Kota Cirebon. Dan ini kita lihat untuk yang Kota Bandung itu yang dari supplier Kris Bau Bandung itu jaraknya 7,78 km. Kemudian untuk yang supplier Inti Medica Store itu jaraknya 10,8 km dan jarak untuk Arsaf itu 7,41 km. Oke, bisa di next slide. Dan kemudian untuk Corporation B atau di Kota Bekasi itu untuk jarak dari Krisbo Bandung itu 144 km, jarak dari Inti Medica Store itu 195 km, jarak dari Arsaf itu 139 km. Dan yang C itu atau Kota Cirebon itu jarak dari supplier Crispo Bandung itu 217 km, jarak dari Inti Medica Store itu 208,41 km, dan jarak dari Arsaf itu 212 km. Oke, bisa di next slide. Oke, kemudian kita analisis tentang pemilihan lokasi dengan faktor rating, yang mana faktor-faktor itu
terdapat 8 faktor seperti faktor UMK, faktor land cost, availability land, supplier distance, HR quality, transportation access, nature disaster, dan potential market. Dan untuk tabel yang kiri bawah itu kita menilai faktor UMK terhadap faktor land cost itu ternyata mendapatkan nilai Geomin itu 1,85 dan untuk UMK dan faktor availability land itu mendapatkan nilai Geomin itu 1,54 dan seterusnya. Dan untuk tabel yang kanan bawah itu kita menggunakan metrik dan setelah hasil penilaian dan kalkulasi itu untuk UMK itu mendapatkan jumlah 7,08, untuk land cost mendapatkan jumlah 12,2 dan seterusnya. Oke, bisa di next slide. Dan kemudian kami melakukan perhitungan terhadap kuantitatif data, yang mana kami mendapatkan data-data ini berdasarkan sumber yang kredibel dan akurat, yaitu untuk Corporation A atau di Kota Bandung, Corporation B dari Kota Bekasi, dan Corporation C dari Kota Cirebon. Setelah kami melakukan berbagai penelitian dan mencari dari sumber-sumber kredibel, maka kuantitatif data dapat dilihat dari tabel berikut. Oke, bisa di next slide. Selanjutnya ada kualitatif data, yang mana kualitatif data itu mencakup location, transportation access, nature disaster risk, dan potential market. Dan setelah kami melakukan penyebaran kuesioner, kemudian kami mendapatkan nilai tertinggi itu Kota Bandung dan Cirebon dengan hasil sama 86. Oke, bisa di next slide. Nah, kemudian setelah itu ada faktor rating. Faktor rating itu yang pertama kita ambil data kuantitatif tadi yang udah kita dapatkan dan data kualitatif yang udah kita dapatkan. Kemudian untuk data kuantitatif itu perlu adanya normalization untuk menyamakan skala untuk memudahkan dalam perhitungan. Untuk yang kualitatif bisa dibiarin aja dan kemudian nanti akan dihitung di next slide selanjutnya. Nah, di slide ini kami menghitung dari data kualitatif dan data kualitatif yang tadi sudah didapatkan. Dari situ setelah kita kalkulasikan untuk alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3, yaitu Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Cirebon, kami mendapatkan perhitungan tertinggi untuk kualitatif dan kuantitatif, yaitu di alternatif 1 atau Kota Bandung dengan skor 73,89. Oke, bisa di next slide. Nah, kemudian untuk routing sheet. Routing sheet ini dalam perhitungannya, dalam proses pencariannya kita memerlukan yang namanya OPC atau process chart, kemudian juga ada product structure, dan terakhir ada bill of material. Oke, bisa next slide. Nah, tujuan dari routing sheet itu untuk mendapatkan total aktual mesin yang dibutuhkan untuk membuat produk Hero Walking Stick tersebut. Nah, dari demand yang diasumsikan itu yaitu 6.395 unit per tahunnya. Kemudian untuk working day-nya itu 240 hari per tahunnya. Kemudian untuk kerja dalam satu harinya itu 8 jam, dan untuk kerja dalam per pekannya itu 5 hari per pekan. Nah, kemudian setelah itu kita dapat mengkalkulasikan hasil dari data-data yang kita dapatkan, dan akhirnya kita mendapatkan total aktual mesinnya itu 14. Oke, berarti next slide. Oke, yang pertama ada maksimum stacking. Untuk maksimum stacking, MHI yang digunakan adalah troli, dan dalam satu troli itu dapat menampung 140. Ini untuk yang GBBU atau rangka tongkat ke A, itu dalam satu troli dapat menampung 140. Adapun yang dari A ke B itu dalam satu troli dapat menampung 3.600 dan seterusnya. Kemudian untuk jumlah MHE terpilih, dari tabel tersebut kita dapat mengetahui dari GBBU rangka tongkat ke A itu membutuhkan satu troli dalam pengantarannya.
A ke B juga membutuhkan satu troli dalam pengantarannya, dan seterusnya. Dan untuk yang terakhir, unit load optimal, dalam caranya kita menghitung dalam satu unit itu ternyata memerlukan waktu 1532, dan dalam pembuatan 31 unit kita memerlukan waktu 1167. Dari situ kita dapat memilih waktu yang paling singkat, yaitu 31 unit. Oke, bisa di next slide. Oke, setelahnya ada jumlah frekuensi pemasaran. Perhitungan ini dilakukan untuk mendapatkan jumlah frekuensi pemindahan part dari satu fasilitas ke fasilitas lain untuk membutuhkan berapa kali pemindahan. Seperti yang nomor pertama itu dari REC ke GBBU itu membutuhkan frekuensinya 1, yang dari REC ke WWU adjustment itu membutuhkan frekuensi 1 juga, dan seterusnya. Oke, bisa di next slide. Nah, berikutnya ada initial layout, yang mana ini akan kita gunakan dalam pembuatan layout ketika kita membangun pabriknya seperti apa. Dari situ ada beberapa yang diperlukan seperti total panjang dan lebarnya. Kemudian dari situ kita bisa mengkalkulasikan berapa total areanya. Dan setelah itu dari situ kita lihat amount of mesinnya satu-satu semua, berarti untuk total areanya tidak memerlukan area yang cukup luas juga. Dan untuk layoutnya bisa dilihat di gambar berikut. Oke, bisa di next slide. Selanjutnya ada from to chart atau FTC, yaitu biaya yang dibutuhkan material handling dalam satu hari. Nah, seperti yang kita lihat untuk REC ke GPBU itu membutuhkan biaya Rp6.146, yang mana ini juga termasuk biaya maintenance dan biaya operator dan lain-lain. Dari REC ke GPBP juga 1.317, yang mana itu sudah termasuk biaya maintenance dan operator dan lain-lain juga. Nah, setelah itu setelah melakukan perhitungan, total cost yang diperlukan yaitu Rp192.947. Oke, bisa di next slide. Kemudian di sini ada initial layout setelah ARC, yaitu Activity Relation Chart. Metode ini dilakukan untuk menambah efektivitas alur kerja dan alur produksi. Metode ini untuk mempertimbangkan kedekatan satu fasilitas terhadap fasilitas lainnya. Selain itu, kita juga membuat initial layout dengan menggunakan aplikasi WinGSB, yang mana dapat membuat initial layout dengan biaya seminimal mungkin dengan efektivitas yang lebih baik. Adapun initial layout setelah HRC bisa dilihat dari gambar yang tertera di layar. Nah, yang terakhir yang ada final layout, ini merupakan final layout yang kami dapatkan, yang mana kami menggunakan aplikasi SketchUp. Adapun gambarnya bisa dilihat di layar berikut. Oke, bisa di next slide. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke objek yang dimana kami FRI 035 akan membuat suatu sistem informasi berbasis website yang nantinya mendukung jalannya suatu proses bisnis pada produk Hero Walking Stick. Website ini nantinya akan menjadi sarana untuk menjalankan proses bisnis dari produk Hero Walking Stick itu sendiri, seperti melakukan transaksi penjualan dan pembelian produk. Nah, di sini ini merupakan tampilan dari database yang dilakukan oleh FRI kami, di mana ada database table produk, lalu ada database table log produk, selanjutnya juga ada database table raw material, ada database table log raw material, terus juga ada database table user, terus juga ada database table WIP, terus database tabel detail WIP, database tabel log WIP, dan berikutnya ini merupakan tampilan dari UX yang kami buat, yang dimana ini terdapat halaman login,
terus juga ada halaman home, terus ada halaman submenu master datanya, lalu ada halaman produk. Nah, kita next slide. Lalu di sini merupakan tampilan dari halaman work-in process-nya dan ada halaman menu bar production-nya. Kita next. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari UX juga, yang dimana di sini sudah kami desain lebih sempurna dari sebelumnya, berupa halaman login, halaman home, terus halaman home submenu bar master data, dan ada halaman work in process. Lalu selanjutnya di slide berikutnya ini merupakan tampilan dari halaman produk, ada juga halaman raw material, dan halaman home submenu produk. Oke, berikutnya ada web result atau hasil dari webnya. Yang pojok kiri atas itu halaman login, yang mana pengguna dapat melakukan login dengan cara memasukkan username dan password yang sesuai, kemudian tekan tombol submit untuk masuk. Dan yang kanan atas itu ada halaman home, yang mana dalamnya terdapat gambar hero walking stick dan ada deskripsi dari produk kami. Kemudian yang di bawah kiri itu ada halaman produk, yang mana di situ tertera produk kami, yaitu produk hair walking stick. Dan yang di kanan bawah itu ada halaman add product, yang mana pengguna dapat melakukan tambah produk dengan mengisi form yang tersedia, kemudian klik tombol submit untuk menambahkannya. Kemudian bisa di next slide. Nah, di halaman kiri atas itu ada halaman untuk mengedit produk, yaitu pengguna dapat melakukan tombol melakukan tambah produk dengan mengisi form yang tersedia, kemudian klik tombol submit untuk mengedit. Nah, kemudian yang di sebelah kanan atas itu ada halaman work in process, yang mana pengguna dapat melakukan tambah produk dengan mengklik tombol add product. Pengguna juga dapat melakukan edit dan delete data produk dengan klik tombol edit dan delete. Dan kemudian yang di bawah kiri itu ada halaman raw material, yang mana pengguna dapat melakukan tambah produk dengan klik tombol add product. Pengguna juga dapat melakukan edit dan delete juga. Dan kemudian yang di sebelah kanan bawah itu ada halaman add raw material, yang mana pengguna dapat melakukan tambah produk dengan mengisi form yang tersedia, kemudian klik tombol submit untuk menambahkannya. Oke, bisa di next slide. Nah, yang sebelah kiri atas itu ada halaman produk arrival, yaitu pengguna dapat melakukan pengecekan produk dengan mengisi form yang tersedia, kemudian klik tombol submit untuk melakukan pengecekan. Dan sebelah kanan atas itu ada halaman produk departure, yang mana pengguna dapat melakukan pengecekan produk dengan mengisi form yang tersedia, kemudian klik tombol submit untuk melakukan pengecekan. Dan di sebelah kiri bawah itu ada halaman raw material arrival, yang mana pengguna dapat melakukan tambah produk dengan mengisi form yang tersedia, kemudian klik tombol submit untuk menambahkannya. Dan yang sebelah kanan bawah itu ada halaman raw material departure, yang mana pengguna dapat melakukan tambah produk dengan mengisi form yang tersedia, kemudian klik tombol submit untuk menambahkannya. Bisa di next slide. Kemudian yang di sebelah kiri atas itu ada halaman production rate, yang mana pengguna dapat melakukan pengecekan produk dengan mengisi form yang tersedia, kemudian klik submit untuk melakukan pengecekan. Dan sebelah kanan atas itu ada halaman defect report, yang mana pengguna dapat melakukan pengecekan produk dengan mengisi form yang tersedia, kemudian klik tombol submit untuk melakukan pengecekan. Yang sebelah kiri bawah itu ada halaman hasil defect report, yang mana pengguna dapat melakukan melihat halaman report defect yang dalamnya memuat jumlah defect data produk. Dan yang sebelah kanan bawah itu ada halaman accounting, yang mana pengguna dapat melihat halaman accounting yang di dalamnya memuat perhitungan beserta data produk. Juga terdapat navbar untuk pindah ke halaman yang diinginkan. Oke, next slide. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami dari FED 035. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.